Halo, kembali lagi bersama saya Edo Yunan Expert Channel. Hari ini kita kedatangan tamu. Nah, disorot dulu. Siapa nih? Halo. Putra mata kamera jauh-jauh. Iya, ya ini kalau dulu kan gini. Putra time traveler. Iya. Itu apa time traveler? Iya, time traveler. Jangan cepet-cepet, Bro. Putra time traveler. Nah, kalau itunya bisa bahaya tuh, bisa kepleset bisa. Nah, ini kita kedatangan Bro Putra, dia dari Jakarta. Nah, ini intermezzo dikit. Ya, kita baru kenal sih ya, Bro ya. Betul. Dari Instagram ya. Instagram ya. Nah, saya di Instagram ngobrol-ngobrol nyambung. Terus gimana, Bro? Kok bisa sampai Surabaya? Ada trip kemana? Jadi sebenarnya memang kan tujuan aslinya kan gue mau ke lu nih. Bener. Awalnya. Tapi gue kemarin mampir dulu ke Semarang. Semarang ya. Jadi gue sempetan menyempatkan diri untuk datangin ke teman-teman yang lain dulu di Semarang. Bener. Teman-teman reptiler, ikan koi, burung. Oh, ke ikan koi ya? Kayak gitu. Iya. Saya ini jujur sebetulnya saya ini adalah penontonnya Bro Putra juga. Sama yang X-nya dulu juga. Saya sama juga Om Bobi ya? Iya, saya juga suka nonton vlog-vlognya. Makanya saya juga jadi inspirasi juga untuk buat channel seperti ini. Tapi maaf nih sebelumnya nih ya. Saya kepanasan sampai keringetan, boleh minta minum? Boleh, ini lagi diambilin. Bentar. Udah diambilin. Kau duduk. Saya bercanda doang ya kan? Udah diambilin. Oke. Sip. Terus, dari Semarang dulu. Dari Semarang dulu. Oke, dari Semarang dulu, abis itu ke Surabaya ya. Ke Surabaya rencana kemana aja nih, Bro? Surabaya. Selain ke saya? Gue ke Raja Pet Shop tadi. Mas Slamet, terima kasih banyak ya. Baik banget ya. Mas, mau minum nggak? Minum. Enggak, udah. Oh, udah. Saya minum dulu ya. Aus kok. Ngomong dulu. Silakan. Tadi kita udah buat 2 part ya soalnya ya, capek ya. Capek saya. Enggak lah, nggak capek, cuman aus. Aus ya. Kemana aja, Bro? Tadi di Semarang ya, di Surabaya. Surabaya Saya liputan ke Raja Pet Shop. Raja Pet Shop. Kebetulan kan tokonya depan rumah lu tuh. PTC. Oh, di PTC? Iya. Tapi dia nggak masuk mallnya ya? Enggak, di luar. Di luar. Oke. Jadi ya udah habis itu ke sini. Langsung ke sini ya? Oke, siap. Nah, gini Bro, saya dulu kan sebagai penonton, saya pingin tanya-tanya dikit ya. Boleh. Mulai kapan nih? Mulai tertarik buat footage konten tentang pets ya? YouTube itu bisa dibilang mungkin dari tahun 2014 di 2014. channel yang lama gua. 2014, tapi tetap gua ini lebih seneng di balik layar. Oke, jadi kameramen, konseptor gitu ya. Kayak gua hari ini nge-vlog sama lu, gua kan cuma tampil di depannya doang biasanya. Betul. Ya kan, jadi gue karena udah terbiasa pegang kamera, ya gue pegang kamera sendiri. Karena kalau gue misalkan pakai kameramen, gue tahu itu kameramen bener atau enggak kerjanya, misalkan kayak gitu nih. Ya kan, ya balik lagi sih memang kepuasan gue lebih puas pegang sendiri, edit sendiri. Betul. Kayak gitu. Tapi sekarang sambil nge-host juga ya, mau nggak mau ya? Ya mau nggak mau, karena gue udah berpisah kan sama nggak tertarik cari partner baru, Bro? Untuk sekarang sih sepertinya enggak ya. Atau CLBK? Enggak juga? Harusnya sih enggak. Belum ya, jangan bilang enggak, belum lah ya. Siapa tahu? Enggak, karena kan kita kan sudah punya memutuskan untuk sendiri-sendiri kok. Oke. Ya, tapi perlu dengan catatan sih enggak berantem. Semuanya fine-fine aja ya? Fine-fine aja, sampai sekarang kan lu tahu gue masih WA-an, masih tetap betul. Kan? Cuma emang untuk pekerjaan udah sendiri-sendiri? Iya, untuk pekerjaan udah sendiri-sendiri, ya lebih mandiri lah. Oke. Sorry, tadi dari tahun berapa, Bro? 2014. 2014? Iya. Itu udah langsung ke animal, ke pets? Langsung animal. Ya? Jadi gini, gue punya project yang namanya dari dosen gue, Pak Wahyudi, halo Pak Wahyudi, dari dosen BSI, bikin menantang gue, kalau dia masih ingat tantangan itu. Jadi gue ditantang untuk bikin sebuah website, yang dimana website itu yang harus gue kembangkan sendiri apapun temanya. Temanya bebas? Nah, kebetulan karena dari kecil gue memang seneng ya animal. Benar. Ya, gue bukan animal lover, tapi gue seneng animal. Gue nggak bisa menyebut diri gue animal lover karena itu terlalu lover. Terlalu lover ya? Ya. Jadi gue bikin sebuah website dan cukup berhasil. Sampai akhirnya memang karena ada sesuatu cerita juga ya, jadinya gue jual. Apa nama websitenya, Bro? Nggak usah lah. Nggak boleh. Okay. Jadi ada website, ada YouTube. Ada website, ada YouTube. Ada YouTube-nya. Jadi itu gue jual. Dan akhirnya gue membentuk dunia anjing kita awal sih sama Om Bobi. Bareng sama Om Bobi. Dan itu lumayan sensasional ya? Iya, lumayan sensasional. Lumayan cepat banget tuh progresnya. Itu berarti sama Om Bobinya di tahun? Kalau nggak salah inget 2018 ya. Soalnya pertama kali keluar saya udah nonton kayaknya. Iya, 2018 sih kayaknya. Apa 2019 gitu, gue lupa deh. Pokoknya gue sama Om Bobi itu sekitar 2 tahun setengahan lah. Oke. Dan itu kalau aku sebagai orang audiens ya, aku kan waktu itu menyebutnya sebagai audiens, aku ngelihatnya cukup berhasil ya. Ya, dengan porsi Bro sebagai kameramen yang usil ya ada ya itu, tapi itu kalau aku bilang cukup
cukup menarik dan cukup memancing audiens untuk nggak bosen gitu loh. Keren sih ya, kita sebagai anu juga menyayangkan, tapi mungkin juga pasti ada positifnya sendiri untuk jalan sendiri-sendiri juga ya. Ya memang karena ini ya memang udah di waktunya aja sih. Udah waktunya benar. Udah waktunya jalan sendiri-sendiri, udah mandiri sendiri-sendiri ya. Kan. Dan gue kan juga sebenarnya kan lebih seneng kayak wildlife, ke hutan-hutan. Nah, gue sih lagi bikin program yang dimana nantinya kalau misalkan dari BKSDA mau sponsorin boleh, ya kan? Liputan ke Pulau Komodo, Taman Nasional, kayak gimana-mana, bikin dokumenter. Gue sih arah gue tuh seperti itu dari dulu sebenarnya. Makanya Putra Time Traveler. itu aku cuma ngomongnya pelan-pelan, takut salah. Nah, itu emang lebih suka adventure-nya ya? Iya, saya lebih suka jalan-jalan kayak gini. Kayak gini sebenarnya kan bisa pakai pesawat kan ke Surabaya kan lebih cepat, tapi saya lebih suka jalan-jalan pakai mobil. Karena bawa mobil juga adalah hobi baru saya. Dan bisa berhenti kemana ya? Siapa tahu ada teman di mana gitu, kita silaturahmi, ketemu teman-teman reptiler atau yang pelihara hewan-hewan lain kayak gitu. Oke. Nah ini datang ke sini nggak sendirian ya? Iya, saya sama Escobar. Escobar ini mainan baru ya bro ya? Escobar ini jangan dibilang mainan. Iya, maksudnya hobi baru? Kecintaan, kesukaan baru? Betul, kesayangan terbaru dari gua setelah Pablo Hans Macau, ya sekarang Escobar. Ada 2 sekarang ya? Ada 2. Dan mau tambah satu Hans lagi ya? Macau, ya upgrade kira-kira. Upgrade ya? Kalau yang si Pablo ini kan Hans Macau, dia tuh Macau terkecil di dunia. Oke, Macau terkecil di dunia. Macau terkecil di dunia. Kalau ini versi Macaunya yang besar nih. Oke, kalau gitu. Upgrade itu beda spesies lagi nggak nih bro? Saya soalnya buta nih tentang sepertinya Macau. Beda spesies. Beda spesies ya? Tapi sama-sama parrot ya. Oke. Sama-sama parrot. Gue nggak ngerti deh. Kalau beda spesies atau enggak, tapi itu parrot. Oke. Mungkin beda genus kali tepatnya ya. Bahasa itunya lah ya. Bahasa genusnya ada. Pokoknya sama paru bengkoknya lah ya. Kalau Macau ini kan ara ya. Oke. Ini termasuk susah nggak hobi Macau ini? Kalau kita menyenangi sesuatu sih nggak ada yang susah ya kok. Nggak ada yang susah, nggak ada yang capek ya? Nggak ada yang susah, nggak ada yang capek. Tapi balik lagi dari diri karakter masing-masing kita sendiri juga. Kalau ini kan gue udah kayak anak gue gitu. Sistemnya bonding ya, harus bonding ya? Harus bonding dan harus nurut sama semua orang kalau gue di Macau ini. Dan gue nggak ada rencana dia buat free fly sebenarnya. Oh, tapi padahal orang biasanya buat free fly ya? Malah ini nggak ada rencana? Nggak ada rencana buat free fly. Paling gue lepas di depan toko, gue urban balik lagi. Karena apa? Gue mau memperkenalkan Macau itu sebagai burung yang eksotik. Lalu bonding bisa ke semua orang, bisa ramah ke semua orang. Oke. Kayak lu pernah cerita, lu pernah digigit sama Macau yang di Bali. Itulah, di Bali. Ya kan, nah. Memang ada jenis karakter Macau yang kayak dari begitu. Itu berarti dia cuma percaya sama satu tuan ya? Iya, dari pengalaman gua, memang ada Macau yang seperti itu, cuman one man lah kayak anjing Malinois gitu misalkan atau yang ini. Tapi kan Malinois juga bisa ada yang juga yang ramah ke semua orang. Macau pun sebenarnya juga sama ya. Balik lagi ke karakter awal dari si burung ini, dari lahirnya karakternya gimana. Oke. Gitu. Dan sebetulnya sih walaupun saya digigit tapi nggak fatal sih. Enggak. Karena kan cuma burung begini nggak terlalu gimana-gimana juga. Ya paling ya berdarah dikit. Kayak gitu. Nah, Escobar ini kan kenapa namanya Escobar? Nah, ya itu kenapa, bro? Karena gue suka Pablo Escobar. Film serial Netflix itu ya? Dari sebelum ada serial di Netflix, gue udah mengilhami Pablo Escobar. Oh, oke. Makanya yang satunya Pablo, ini Escobar. Ya. Upgrade-nya udah ada. Upgrade-nya calon nama belum? Udah ada. Udah ada. Namanya nanti mungkin nanti Padovan surprise aja ya. Oke. Ini gara-gara bro bawa ini saya dari tadi udah kepikiran ini apa, begini, tapi kok seru ya. Gini kok. Gue awal mulanya teracun karena Om Bobby juga sebenarnya. Keracun miara paru bengkok nih. Miara parrot ya. Dia pertama kasih gue falk, burung falk, parkit Australia. Oh, bukan Sankono. Yang ada jambulnya kan? Ya, yang ada warna jambulnya itu putih itu. Bawa pulang falk nih, ya kan? Akhirnya kok ini burung asik ya. Tapi gue pikir-pikir falk itu buat peliharaan anak perempuan lebih cocok. Dia bisa begini juga ya? Bisa. Falk bisa begini. Bisa jinak juga ya? Akhirnya gue beli Sankonur sepasang, istri gue bilang berisik, padahal gue suka yang berisik. Istri gue juga nggak suka yang berisik, cuman terlalu gimana gitu. Saat itu kan anak gue yang kecil kan masih orok kan. Takutnya keganggu, kebangun-bangun gitu. Kebangun-bangun, dan gue tinggal di ruko gitu kan, di lantai 3 di pet shop juga gue tinggal. Itu, nah jadi Sankonur, gue tuker guling.
Oh, Sama Pablo Hans Makau. San Connor tuker guling. Iya, gue tambah duit berapa gitu waktu itu di Judi Sawan waktu itu. Dapatnya sih itu sebelumnya Pablo dulu. Pablo udah 8 bulan 9-10 bulan lah. Sekarang udah sama gue belilah Escobar. Jelas nggak tuh? Pablo nggak jelas. Nggak jelas. Escobar juga nggak jelas. Karena dia tahu kali mungkin kita sayangnya ya memang benar-benar sayang gitu. Sekitar kan. rata ya maksudnya ya. Sama-sama kasih perhatian, makanan sama, semua sama ya, bagi waktu sama. Nah, burung begini kan yang penting kan kita pegang setiap hari. Benar. Kita punya waktu buat quality time sama mereka. Karena sama kayak anjing lah, sama kucing lah. Ya kan? Lu punya anjing ya, lu mesti pegang-pegang anjing lu dong. Ya, mesti ada spend time ya sama mereka ya. Mesti ada sisain waktu buat main sama mereka. Nah, kalau si Pablo ini juga sama, Escobar ini juga sama. Cuman karena umurnya masih 3 bulan, jadi gue bawa dulu kemana-mana. Biar bonding dulu. Bukan itu aja sih, gue pengen melatih. Gue nggak tahu ya, mungkin gue salah ya. Mungkin teman-teman parrot bisa lebih menjelaskan. Gue sih dasarnya pengen melatih antibodinya dia dengan jarak pergian jauh. Oh, itu perlu untuk buat dia ibaratnya lebih tahan banting lah ya, kasarnya ya. Lebih kuat lah nantinya ke depan. Walaupun dia sempat sakit kan, mungkin bisa disorot nanti sama kamera kan ada sedikit luka tuh di atas ini jamur. Jadi kemarin gue sempat bawa di Semarang, gue ke dokter hewan di Pet Ministry Kewan dokter hewannya. Nah, temen gue yang di Surabaya juga ngomong dokter hewan, bilang begini, itu mungkin kesalahan lu. Sorry, mananya bro yang ini ada luka ini, sorry nih. Nih. Oh, kuning-kuning itu ya? Jadi ini mungkin tadinya luka bekas di kandang. Ya kan? Buka bekas di kandang. Gesek-gesek ya kali ya. Kecil awalnya, gua nggak sadar, gua mandiin lembab. Jadi jamur. Jadi berjamur. Dan ada bakteri. Itu jadi kemarin yang di Semarang itu dokternya cukup lengkap juga. Pakai salep dong berarti sekarang. Pakai salep sekarang. Dia pakai apa ya? Di tes pakai mikroskop, microchip lagi. Bakterinya jenis apa, penangkalnya harus salep, yang antibiotiknya apa kali begitu kali ya. Jadi ini ya, gue baru sadar kalau yang teman gue yang di Raja Pet Shop sini bilang luka kena air juga bisa bang, kata dia. Oh iya bener juga, mungkin itu kesalahan gue. Iya. Tapi alhamdulillah sih kalau Om Supri Raja Parrot, dari kan saya beli sama Raja Parrot. Om Supri bilang gini pun kalau ada apa-apa lo nggak apa-apa tukar sama gue. Gue nggak mau, gue minta maaf sama Om Supri biarpun gue beli. Kita nggak enak, takutnya gimana kan. Tapi ya begitu kalau gue bilang kita beli burung nih, asalkan yang jualnya masih bisa kita ajak komunikasi itu lebih enak. Betul. Kayak lu kan jual dogi adopsiin anjing kan. Nah, gua rasa sih yang kayak begitu sih yang diperlukan ya, seller-seller yang kayak begitu ya. Ya maksudnya benar kayak Bro Putra bilang tadi, bukan jual layangan putus ya. Ya. Jadi kita harus ada silaturahmi juga, mantau juga ini ada kesulitan apa. Betul. Tapi juga si buyer juga harus menghargai seller juga. Iya, dan yang seller juga nggak boleh ngelunjak gitu loh ya kan. Udah dihargain, kadang ada yang ngelunjak, jangan. Betul. Harus saling lah. Ya saling inilah, saling memahami saling lah. Memahami, benar. Ini Bro, saya dari tadi lihat sih, ini ada plan mau dilepas nggak? Kalau ada orang yang tertarik semisal? Harusnya sih enggak ya. Selama ini masih bilang enggak ya? Kayak Pablo juga ada yang tawar 4-40 juta. Belum lepas ya? Enggak, gue lepas. Kalau ini sih udah, maksudnya karakternya dia baik banget ya? Baik banget. Dan umurannya pas ya 3 bulan. Pas 3 bulan. Tadi kan di rumah sebelah lu pegang-pegang nggak masalah. Nggak masalah. Ini ngantuk dia nih. Ngantuk nih. Cuman sengaja gua nggak taruh kandang dulu karena memang lagi latih kekuatan dari kakinya juga. Oke. Kemarin sebenarnya bawa tripod, cuman tripodnya patah di mobil. Oh yang itu ya? Keinjak. Buat pangkringan. Oh nggak mau, gua buang. Oh Pablo udah sempat ada offering ya? Pablo udah ada yang tawar. Kalau ini Bro, kalau saya boleh nggak nih kalau seumpama Bro balik ininya ditinggal gitu? Jangan. Boleh nggak nih Bro? Jangan. Ya diprofitin lah. Jangan dong. Ini sih walau gue belinya 35 juta, tapi kalau ditawar 100 juta gue juga belum lepas. Belum lepas juga? Belum lepas. Berarti ini bisa judulnya Makau seharga 100 nih ya? Bisa. Itu sih sebenarnya priceless. Secara halus gue menolak. Ya, ini berarti ini teman-teman ini berarti jadi gini, kita nggak bisa ini buat bukan segala sesuatunya bisa dibeli pakai duit ya Bro? Iya, nggak bisa. Kadang kayak kedeketan gini sama Bro kemana-mana jauh-jauh dari Jakarta, Surabaya ini dibawa. Iya, walaupun duit semua orang perlu ya. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa kita beli pakai duit gitu loh maksudnya. Apalagi kayak gini kan kita udah bicaranya udah bonding ya. Iya. Udah day by day udah
ikat banget ya. Iya udah istilahnya ya. Dia juga kalau nggak ada gue nyariin. Kayak tadi sama temen gue juga bilang, bang lu nyariin tuh Escobar teriak-teriak. Nah, mau nggak mau gue ke atas liatin. Iya. Nanti kalau aku tertarik boleh deh bro bantuin cari ya. Saya pasti cariin koedo ke seller yang bener-bener istilahnya mau bertanggung jawab atas barang dagangannya. Betul. Gitu loh. Jadi saya lumayan tertarik sih, cuma ya perlu tahu nih cara mainnya, ngerawatnya gimana biar kita udah komit beli ya sampai tuntas. Jangan bosen atau nggak sanggup atau apa kan kasihan binatangnya. Biasanya sih yang susah itu cara makannya sih sebenarnya. Cara makannya ya. Bagi yang pertama pemula itu cara makan yang ngasih, karena waktu dikasih makan kan apalagi yang masih bulu kapas tuh ngocoknya kenceng. Dorong. Emang harus shaking ya bro? Dia shaking. Itu apa? Untuk pancingan supaya dia nelen atau apa itu? Getaran enggak, gitu? ini dianya yang ngedorong gitu. Oh, dia memang turun naik kepalanya. Nah, kitanya tuh mesti kasih sedikit-sedikit. Dorongnya, sepetanya ya? Mungkin gua contohin kali boleh, tapi yuk. nggak gitu banyak kali ya. Iya, nggak apa-apa. Karena ini habis makan ya tadi Habis makan tadi. Man. Iya. Nih, saya juga bawa temen nih kok. Iya. Dari Tangerang nih. Tangerang. Namanya Roman, dia punya channel juga. Oh ya, namanya apa channel? CNGL. CNGL ya? CNGL channel. Dia tuh reptiler. Oh, reptil. Mainnya King Cobra. Waduh. Kayak gitu-gitu. Ngeri. Ngeri ya? Retik main? Main juga ya? Main. Ini kita pakai ini ya, kok. Padovan. Baby Iya. pate parrot ya? Baby parrot. Ini tuh lembut. Dia dari Padovan. Ini kayak susu gitu bro? Kayak bubur susu lah. Kita kasih sedikit aja. Segini ya. Oke, cuma buat sampel penonton aja. Kasih air dikit. Nah, pupnya kok boleh dikasih lihat pupnya? Oh ya, nanti. Jadi ini ada zat kapurnya yang keluar dan ada hijau-hijaunya. Hijaunya padat ya. Ini salah satu ciri-ciri burung yang sehat. Sama kayak reptil ya? Ada putih-putihnya ya? Ada zat kapur ya, bisa dibilang. Nah, ini bubur susunya kayak begini jadinya. Ini lembut banget. Yang tadi tuh mereknya tuh. Sebenarnya merek apapun bisa, cuman kalau saya pakainya yang ini karena ini lebih lembut kok. Oke. Coba asisten saya. Gua kalau kemana-mana nggak pakai asisten repot. Udah kayak pemain sulap ya? Walaupun gue megang kamera sendiri, tapi tetap harus ada asisten. Mesti ada yang nemenin. Kalau nggak di mobil ngantuk kok. Ini mahal nggak bro stoples gitu? Waduh, kayaknya cuman 300-an ya. Oke ya. Kalau untuk satu parrot lama banget ya? Lama kok. Ini kita contohnya segini ya. Paling ini 10 mili kali ya teman-teman. 10 mili ya. Nah kita sekarang lihat nih teman-teman caranya dia makan gimana? Yang tadi bilang ada shaking. Kalau ini sih masih kenyang jadi nggak shaking. Nggak terlalu dorong dia. Tuh kasih makan gini dikit-dikit. Kita coba. Tuh kan pelan, tapi ini shakingnya pelan kan? Pelan. Karena belum lapar. Hitam boloknya ada. Oke. Tuh, ayo. Mama enggak. Tuh, kasih kita sedikit-sedikit, nggak boleh langsung trot. Iya. Nah, beda kalau misalkan kita pakai pentil, kayak Pablo makannya pakai pentil. Ya, karena keluarnya udah ketaker ya, Enggak, pakai pentil tuh kayak semacam apa ya? Ada karet ban ya. Ada kayak karet gitu yang panjang lagi sedikit, kita isi makanan terus kita suntik langsung ke pembolok. Oke. Kalau ini kan masih melalui tenggorokan. Tuh, kayak gitu dong ngocoknya tuh kencang. Cuman ini karena dia itu yang dimaksud pok itu. Oke, paham. Kayak gitu, bukan ngocok yang lain. Iya, jangan salah. Kalau ngocok yang lain yang itu tuh. Siap. Oke, jadi cukup? gitu. Cukup demonstrasinya. Coba asisten dulu cuci. Asisten. Oh iya saya. Tunjukkan tempat cuci. Itu ada ya? Ada. Oke. Jadi gitu teman-teman, nih karena waktu udah mau hujan juga ya bro ya. Iya nih. Nah ini udah mau hujan. Kebetulan saya lapar kok. Lapar, kita mau pergi makan dulu. Kameramen juga udah lapar juga. Lapar ya. Kita makan. Jadi lapar. Oke. Jadi gini teman-teman, sampai di sini vlog hari ini. Thank you ini nih, terhormat juga kita udah datengin sama Bro Putra. Jadi mudah-mudahan nanti kapan saya main sana ya? Ya main ke sana kan, lu ke Suarez, lu gak ke tempat gue sombong bener. Kita belum kenal bro. Oke kalau gitu see you next vlog, bye bye. Mau coba pegang nggak? Boleh. Ini cara pegangnya teman-teman nih ya. Ini tangannya mesti di sini nih. Oke. Gini. Sip. Mau nggak dia? Harusnya sih nggak mau. Harusnya nggak mau. Oke bye bye.